2009 harusnya perusahaan-perusahaan ini bawa pemerintah ke arbitrase. Tetapi ini ditunggu sampai sudah mau COVID, mau habis. Nah, mereka lebih cenderung merubah undang-undang daripada bawa ke arbitrase. Karena apa? Mereka merasakan kalau dibawa ke arbitrase pasti dia kalah. Dicarilah jalan lain. Oke, mari kita kongko-kongko. Kita mainkanlah undang-undang ini. Sebenarnya itu yang terjadi PKP dulu. Jadi dari dulu pun sudah ada upaya mengurangi luas produksi undang-undang 4.000. Sekarang dimentahkan lagi. Itu intinya, ya kan? Sehingga dengan demikian boleh dikatakan padahal itu menjadi pencadangan negara, kan wilayah pencadangan negara yang notabene diutamakan kepada BUMN. Katanya undang-undang ini mengutamakan BUMN. Kalau saya bilang undang-undang ini menyunati, mengkreditkan BUMN. Barusan kan ada berita bahwa bekas-bekas tambang yang ini siapapun itu diberikan kepada PTBA ditawarkan. Itu mah udah, itu namanya culang berulang itu. Sementara dagingnya diserahkan kepada pengusaha-pengusaha konglomerat ini. Kan aneh, tulang belulang dikasih kepada BUMN. Mana undang-undang ini mengatakan BUMN dihormati? Kontradiksi. Nah, kalau kita lihat perizinan, cobalah batu bara itu kalau dia bisa bikin pembangkit atau dirubah menjadi gas atau air, dia dikasih izin 30 tahun dan bebas setiap 10 tahun memperpanjang. Tidak ada batasnya. Waduh, ini negara mau kemana ini? Sampai 10 turunan pun bisa dikasih izin dan dijamin kok. Tidak ada undang-undang lain, perindustrian apapun sektor lain, izin itu dijamin. Tidak ada bahasa dijamin. Lihat isi kontrak, isi perjanjian, tidak ada mereka dikasih jaminan. Di sana bahasanya adalah berusaha untuk melakukan perpanjangan operasi tergantung kepada persetujuan pemerintah. Jadi tidak ada kata-kata dijamin dan kontrak itu sudah diterima secara internasional. Bayangkan aja itu. Kenapa kita menjadikan kedaulatan kita ada bahasa jamin pakai embel-embel lagi asal sesuai dengan peraturan perundangan. Ini kan bahasa-bahasa tidak jantan ini namanya. Ini betino kalau orang Palembang bilang. Iya kan? Harus jantan dong. Pemerintah kok ada kedaulatan, kenapa harus pakai embel-embel? Saya tidak ngerti DPR dengan pemerintah sekarang ini. Di mana nyarinya? Mau menghadapi konglomerat batubara aja sebentar. Apa-apaan itu? Tak bisa itu. Nah, kedua di kontrak itu tidak ada dikatakan bahwa luasnya harus dijalankan seperti sekarang ini. Tidak ada. Baca di PKBDB, baca kontrak karya. Tidak ada dikatakan luasnya harus sama dengan existing. Tidak ada itu. Jadi kenapa harus kita takut gitu? Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ini sudah menyalahi pasal 3, Undang-Undang 45, tidak berkeadilan. Dari segi ekonomi juga ya, tidak ada pemerataan, apalagi luas. Ini memancing diskriminasi. Jadi kalau PTBA sekarang meminta IUPK, batasnya ya kalau sesuai dengan apa itu kan ya 15.000 gitu loh. Nggak bisa lebih dari situ. Kan katanya begitu. Kalau bekas kontrak bisa melebihi 15.000. Kalau yang baru hanya 15.000. Ini apa-apaan ini kurang ajar betul. Masa BUMN diinjak-injak? Nggak benar dong. Sementara perusahaan-perusahaan swasta ini kok ditimang-timang gitu. Jadi ini undang-undang yang baru ini adalah diskriminatif. Padahal sesuai dengan Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 4 itu harus berkeadilan. Itu ada disebutkan. Ya, dan di dalam pautas itu. Next. Lanjut. Nah, kita kenali dulu PKP generasi 1 itu. Intinya adalah bahwa generasi 1 itu dulu berkontrak dengan tambang batubara sebagai BUMN. Tapi yang generasi 2 tambang batubara Bukit Asam, ketiga pemerintah. Nah, kalau kita lihat di sini, itu generasi 1 asetnya itu, aset mereka itu perusahaan itu adalah milik negara. Generasi 2 dan 3 tidak, itu milik perusahaan. Sekarang kita bisa bayangkan, harusnya kan dihitung dulu dong aset itu berapa. Nah, ada duit di depan mata, katanya mau disewa dengan 0,5%. Apa semua aset itu sama?
setiap perusahaan sama asetnya. Dari situ aja udah kelihatan mentikonya kan. Tidak semua dong aset itu sama. Katanya itu mau dia kemudian dari 13,5% menjadi 15%, berarti 1,5%. Dengan menganggap aset itu sama, itu aja dari segi ekonomi sudah hitung-hitungan orang tidak sekolahan. Tukang beca pun tahu menghitung bahwa itu tidak sama. Nah, itu harusnya dijadikan dulu barang milik negara. Ya toh? Baru kita bicara. Ini bayangkan, nggak tahu apakah sudah dihitung, nggak ngerti. Nanti Pak Budi bisa menjelaskan berapa nilai milik negara itu. Cobalah kita membeli saham Freeport $3,5 miliar. Ini lebih besar dari yang milik negara yang bukan gitu. Jadi kontradiksi banget ini. Ya, next Pak, lanjut. Nah, kesimpulan saya itu ada di situ. Ya. Nah, yang penting itu nomor 10 itu perlu ada tindak lanjut untuk menguji materi daripada undang-undang. Kita kan semuanya adalah orang-orang yang berpendidikan. Kita tidak orang-orang seperti memaksakan kehendak sendiri. Ada jalur hukum. Harusnya PKPDB itu menempuh jalur hukum. Begitu undang-undang diundangkan, bahwa arbitrase itu namanya orang berpendidikan, orang kaya yang berpendidikan. Ini rupanya orang kaya tidak berpendidikan. Kalau kita kan jalur hukum bisa berpendidikan. Nah, mereka enggak, jalur bypass. Juga terbiasa seperti itu rupanya. Jadi menurut saya itu enggak wise. Sehingga kalau masyarakat mengatakan ada main, ya pastilah ada main dong. Ya kan? Aset kehidupan kita begitu banyak, sekian miliar dolar yang berapulkan. Ya dong? Nah, jadi yes, dan itu harus kan Januari 2020 sudah habis. Bayangkan waktu dia amandemen, luasnya dikasih tetap 35.397 hektar. Ternyata kan sampai habis kan sudah habis juga. Ini aja sudah sesuai dengan undang-undang itu, sudah kriminal, pidana. Berarti ada main dong. Berarti amandemen itu menyalahkan kekuasaan dan kewenangan. Sekarang undang-undang pidana itu sudah dicabut dan undang-undang nomor 3 ini. Pasal 165 kalau nggak salah ya. Nah, bayangkan. Jadi ini skenario besar ini. Ya, supaya dia jangan dituntut dengan pidana, dicabut itu. Pasal 165 itu. Ini kan penyalahkan guna kewenangan. Kan disebut dalam kontrak dalam pasal terakhir itu bahwa dia membuat satu rencana sampai habis masa kontrak. Tahun 2009, tahun 2020 berarti 11 tahun kan. Nah, 11 tahun itu tetap luasnya 35.350. Kemarin pun habis juga. Berarti ini nggak benar dong. Iya kan? Bayangkan kalau sampai 90.000, 84.000, 100.000. Apa yang terjadi? Iya kan? Jadi kalau kita lihat data-data ini, kita nggak main dong. Ini data-data semua ini. Kelihatan bahwa amandemen PKPDB itu ada rekayasa juga. Dan itu perlu kita tuntut nanti. Sesuai dengan pasal 165 Undang-Undang Nomor 49. Sekarang memang dihapus itu. Nah, justru kita jangan berhenti di sini. Kalau nanti dibatalkan pun kita tuntut lagi dia. Nah, ada rencana-rencana membuat potensi kerugian negara. Itu judulnya. Next. Sebagai penutup, ya banyak beberapa jam. Penutup Pak, silakan. Ini nih, saya ingin menggugah kita. Jadi rumah kita Nusantara, kita kan dulu nenek moyangku, kalau lama kita nenek moyang kita, penjajah asing, seluruh rakyat Indonesia, pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa, sadar bahwa rumah kita berlimpah kekayaan sumber daya alam di darat maupun di laut. Maka lahirlah Undang-Undang 45 dengan pasal 33. Nah, renungan, sudahkah kita mengelola dan memanfaatkan SDM kita sehingga penghuni rumah kita Nusantara makmur dan sejahtera, rukun dan damai, dan lestari lingkungan hidupnya? Wariskanlah hal itu kepada generasi penerus, bukan keserakahan alias mematikan kedaulatan rakyat dan negara, seperti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ini. Terima kasih, Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih Pak Simon
penjelasan yang sangat menarik, rinci.